Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab, dan hari ini kita sudah memasuki seri yang ke-85, di mana kita akan sama-sama melanjutkan kisah dari pahlawan Alkitab, yaitu Yesus Kristus, bagian yang ketiga, di mana kita akan melihat bersama-sama bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama 3,5 tahun di dunia. Dan seperti yang kita tahu bahwa Yesus Kristus memulai pelayanannya setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan setelah itu Tuhan Yesus berdoa di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Dan kita akan melihat bersama-sama hari ini 7 hari di dalam permulaan pelayanan Yesus Kristus, dan ini kita bisa baca kisahnya dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 19 sampai pasal 2 ayat yang pertama, di mana mengandung catatan kronologis dari saksi mata. Kita akan lihat bersama-sama. Hari pertama, orang Yahudi dari Yerusalem itu mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes Pembaptis untuk menanyakan siapakah dirinya. Dan kita bisa baca kisah ini dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 28, dan kita hanya baca ayat Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Lalu hari kedua, di mana Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lalu pada hari ketiga, 2 orang murid dari Yohanes Pembaptis, dan salah satunya adalah saksi mata, yaitu Yohanes, dan yang lain adalah Andreas, mengikuti Yesus. Kisah ini ada di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 40. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 35 dan 36. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Di sini kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus mulai memanggil 4 orang murid yang pertama. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 40, firman Tuhan berkata, "Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus." Dan hari keempat, bagaimana Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Dan ini ada di dalam Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ayat 42,
Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dan pada hari kelima, yaitu hari pertama sebelum sampai di Kana, bagaimana Filipus dan Nathanael mengikut Yesus. Ini diceritakan di dalam Yohanes 1 ayat 41 sampai dengan 51. Kita baca Yohanes 1 ayat 43 dan 44. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu kita baca kembali dalam Yohanes 1 ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Lalu pada hari ke-6, yaitu hari kedua sebelum sampai di Kana, Yesus melakukan perjalanan menuju ke Galilea. Dan pada hari yang ke-7, yaitu hari ketiga, bagaimana terjadinya perkawinan di Kana, yaitu di Galilea, yang diceritakan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, di mana Yesus Kristus melakukan mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Ini kita akan baca dalam Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Lalu kita baca Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itulah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus pada saat mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Lalu dalam kisah berikutnya kita akan melihat bagaimana Yesus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan kita baca dalam Yohanes 2 ayat 14 sampai 22. Dan di sini kita melihat pada hari raya Paskah bagi orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Tertulis dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Kita baca ayat firman Tuhan ini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Lalu ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Demikianlah Yesus yang datang ke Yerusalem dan mendapati bagaimana bait Allah sudah dikotori oleh pedagang-pedagang yang mengambil keuntungan, dan akhirnya Yesus marah dan mengusir mereka semua. Dan di dalam kisah berikutnya kita akan melihat bagaimana perjumpaan dan percakapan antara Yesus dengan Nikodemus ada di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dan terjadilah dialog percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, dan Nikodemus bertanya bagaimana supaya dia bisa diselamatkan. Dan dalam Yohanes 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan di dalam percakapan ini, Yesus menyampaikan satu kalimat yang luar biasa, yang sangat terkenal sekali, yang kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Tuhan Yesus menyatakan dirinya supaya Nikodemus percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat, mengalami kelahiran yang baru. Dan setelah itu Tuhan Yesus dari Yudea kembali ke Galilea dan melewati Samaria. Dikisahkan dalam Yohanes 4 ayat 3 dan 4.
Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Lalu ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Dan pada saat perjalanan tersebut terjadilah pertemuan dan percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang berdosa. Dan kisah ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 42. Kita baca beberapa ayat, yaitu dalam Yohanes 4 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu di dalam Yohanes 4 ayat 39, apa yang menjadi reaksi dari perempuan Samaria ini yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat? Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 39 berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke Galilea. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat 43. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Lalu ayat 45, maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Mari kita akan lihat lanjutan dari perjalanan Yesus Kristus, di mana Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana, yang kisahnya ada di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Lalu di Yohanes 4 ayat 49 dan 50, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dan Yohanes 4 ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, di sini kita melihat bagaimana dalam pelayanan Yesus Kristus melakukan mujizat yang pertama dan juga mujizat yang kedua yang tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Kristus, dan banyak orang percaya kepadanya. Dan juga kita melihat bagaimana Yesus memanggil 4 orang murid yang pertama. Dan bagaimana pelayanan Yesus selanjutnya kita akan sama-sama saksikan di dalam pahlawan Alkitab minggu depan, yaitu tentang Yesus Kristus bagian yang keempat, di mana kita akan sama-sama melihat perjalanan pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia. Apa yang bisa menjadi keteladanannya bagi kita semua, dan apa yang bisa kita pelajari dari pengajaran dan kisah hidup Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam program Pahlawan Alkitab minggu depan. Amin.